Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bu Uli lagi ya dalam mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang suspensi. Kemudian materi berikutnya adalah evaluasi sediaan suspensi, termasuk di dalamnya adalah uji-uji fisik dari sediaan suspensi yang telah kita buat ya. Ya, kemarin sudah kita bahas apa itu suspensi. Menurut Farmakope Indonesia, suspensi itu merupakan salah satu sediaan cair yang dapat diartikan sebagai sediaan cair yang mengandung partikel padat dan tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Jadi, ada partikel padat sebagai fase terdispersi dan dia akan terdispersi ke dalam fase cair yang menjadi medium pendispersinya. Bentuk suspensi itu ada dua macam, meliputi suspensi jadi dan suspensi yang harus disuspensikan dengan zat pembawanya sebelum digunakan. Nah, ini adalah contoh formulasi suspensi ibuprofen. Ini saya ambil dari suatu artikel, nanti silahkan dipelajari, artikelnya ada di saya lampirkan nanti ya. Di sini ada 4 formulasi dari ibuprofen, ada formulasi 1, 2, 3, dan 4. Di sini akan dibandingkan evaluasi mana dari formula ini yang paling baik. Nah, bedanya pada formulasi ini adalah pada komposisi dari gom Arab dan dari natrium karboksimetil selulosa. Kalau dosis ibuprofennya sama ya, 2% semua ya, tapi untuk memformulasikan dari keempat formulasi ini adalah pada gom Arab dan pada natrium karboksimetil selulosa. Semuanya sama selain itu. Nah, kemudian hambatan utama dalam memformulasikan suspensi adalah pada kestabilan fisiknya. Nah, jadi kadangkala suspensi itu bisa mengendap atau dalam bahasa uji stabilitas fisiknya itu tersedimentasi atau mengendap. Karena kan memang dia padatan dalam cairan. Kalian bayangkan aja misalkan kerikil ya, kecil-kecil kalian masukkan dalam air. Nah, nanti pasti suatu saat dia akan mengendap. Nah, seperti itu nanti kita akan evaluasi. Sehingga sangat diharapkan bahwa sediaan mudah tersuspensi kembali dengan pengocokan ringan. Kalau dia tersedimentasi atau mengendap terlalu lama, maka nanti dia ketika digojok dan formulasinya misalnya jelek, ketika digojok dia tidak akan terdispersi kembali, tidak akan mencampur lagi, susah untuk mencampurnya. Nah, pengendapan dan agregasi dapat menyebabkan pembentukan caking, bukan cacing ya, caking. Cake, tahu cake ya, cake. Jadi caking itu kayak mengendap tadi, mengendap terus kayak membentuk suatu flokulasi ya, endapan agregat ya, yang sulit untuk terdispersi kembali. Nah, ketika digojok itu susah untuk naik lagi karena dia sudah saling menempel di bawah, tersedimentasi tadi ya. Nah, ini ciri dari sistem deflokulasi. Jadi, partikel tidak mudah mengendap tetapi sulit terdispersi kembali ketika sudah mengendap. Nah, ini kurang bagus sebenarnya ya. Nah, oleh karena itu redispersi pada formulasi zat tidak larut dalam pembawa adalah persyaratan penting dalam evaluasi suspensi. Juga merupakan persyaratan penting bahwa obat tetap homogen dan stabil secara fisik selama penyimpanan ya. Jadi kehomogenan untuk sediaan suspensi ini memang agak dikhawatirkan dalam artian ketika dibandingkan dengan sediaan lain ya. Kalau sediaan lain itu kehomogenitasan zat aktifnya itu istilahnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk sediaan suspensi ini kan sediaan yang tidak larut. Nah, jadi mereka butuh evaluasi yang terkait dengan terdispersinya kembali. Kemudian terkait dengan viskositasnya juga. Viskositas itu kekentalan.
Kalau suatu zat itu kental ya, itu ketika terlalu kental ya, kalau kental nggak masalah. Tapi kalau terlalu kental itu nanti ketika digojok itu akan susah terdispersi kembali. Jadi fase terdispersinya itu akan susah untuk terdispersi kembali ke dalam mediumnya. Itu kalau terlalu viskositasnya terlalu tinggi. Bisa dipahami ya. Nah, oleh karena itu ada yang namanya suspending agent. Suspending agent ini untuk meningkatkan kestabilan fisik dari suspensi. Nah, suspensi yang sudah dibuat ya, ada 4 formulasi dari contoh tadi yang sudah dibuat, kemudian dievaluasi. Semua dievaluasi ya, 4 formula tersebut. Nah, kemudian selama evaluasi itu jangka waktunya sejak dibuat itu sekitar 8 minggu. Dalam artikel ini 8 minggu, tapi tidak harus. Kadangkala ada yang hanya 4 minggu, itu ada yang lebih dari 8 minggu, itu juga ada ya. Tapi dalam artikel ini kebetulan dia menggunakannya waktu adalah 8 minggu. Nah, penyimpanan dilakukan selama 8 minggu dan dilakukan evaluasi stabilitas fisik suspensi. Yang pertama adalah evaluasi secara organoleptis. Jadi, organoleptis itu rasa, warna, dan bau. Ini sangat mudah, tapi memang harus teliti. Ya, jadi sediaan suspensi itu tiap hari kita cek untuk ininya, organoleptisnya. Apakah ada perubahan rasa, perubahan warna, dan bau. Semua penting ya. Contohnya misalnya perubahan bau. Setelah minggu keempat misal, ternyata baunya berubah jadi tengik. Nah, itu berarti dia nggak stabil secara fisik. Dia berarti sudah ada kontaminan. Ya, bau tengik, bau busuk itu biasanya kan adanya jamur, adanya bakteri yang masuk. Ya, jadi itu secara organoleptis sudah ada perubahan di bau. Ya, jadi tidak bagus. Nah, kalau dia bisa bertahan dari rasa, warna, dan bau, nah itu yang secara organoleptis suspensi tersebut oke ya. Kemudian uji yang selanjutnya selain organoleptis selama 8 minggu juga ya, ada yang namanya bobot jenis. Nah, ini pakainya piknometer. Ini kalau nggak berhadapan langsung dengan piknometernya juga hanya membayangkan ya, sebenarnya bisa kalian lihat di YouTube, tapi ya sama aja nggak pegang langsung. Setidaknya kan pernah lihat ya, seperti itu. Nanti silakan cari gambarnya atau cari videonya, itu banyak ya, banyak. Nah, bobot jenis ini diukur alatnya namanya piknometer. Nah, awalnya cara kerjanya ya, nanti cara kerjanya secara lengkap bisa kalian baca di artikel ya. Ini hanya saya cuplik sedikit aja. Nah, piknometernya harus sudah bersih ya, karena nanti kalau ada kotoran atau ada sesuatu yang masih di dalam itu mempengaruhi penimbangan. Walaupun cuma 0, sekian miligram ya, itu nanti akan pengaruh di perhitungan ya. Nah, ditimbang dulu, kemudian ditimbang kosongan dulu ya. Jadi ditimbang secara piknometernya aja, nggak pakai isi ya, baik itu air maupun zatnya ya. Nah, ditimbang dulu, itu kita kasih kode A atau kita kasih huruf A gitu ya, itu adalah pikno yang kosong. Karena nanti untuk mengurangi berat piknonya itu nanti. Kemudian si pikno tadi diisi dengan air, kemudian ditimbang. Nah, itu disebut A1. Nah, kemudian airnya dikeluarkan, kemudian dibersihkan, piknometernya dibersihkan dari air. Nah, kemudian suspensinya diisikan ke piknometer buat ganti air tadi. Airnya dikeluarin dulu semua, dibersihkan sampai tidak ada yang mempengaruhi bobotnya. Kemudian suspensi dimasukkan. Nah, kita anggap itu sebagai A2. Sebenarnya ngasih kodenya terserah aja, cuman ini lebih enak A1, A2, sama A. Nah, kemudian cara ngitung bobot jenisnya yaitu A2 atau berat suspensi tadi dikurangi berat pikno kosong. Berarti yang tertimbang hanya berat suspensi. Kemudian dibagi A1. A1 itu tadi adalah air.
dikurangi π0 juga. Jadi di situ adalah berat dari air saja. Kalikan berat jenis air pada suhu ruangan. Bijinya 1 ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti bisa dilihat ya. Nah, jadi intinya adalah berat atau bobot dari suspensi dibagi bobot air dikali bobot jenis air pada suhu ruangan. Pada suhu ruangan ya, karena beda ketika air itu dimasukkan ke dingin atau kulkas dan dia misalkan jadi es ya, es batu, itu berat jenisnya akan berbeda ya. Nah, ini adalah hasil evaluasi bobot jenis yang saya ambil dari artikel tersebut ya, karena ini adalah hasil percobaan, jadi benar-benar dilakukan ya oleh orang di artikel tersebut ya, makanya sampai dipublish ya. Nah, hasilnya seperti ini untuk evaluasi bobot jenis. Nah, untuk keempat kelihatan ya, soalnya ini kalau mau tak slideshow nanti malah macet ya, jadi kecil aja gitu, tak kecilin. Nanti biasanya terus kalau di slideshow itu macet di jalan, malah memperlama ya. Nah, ini hasil evaluasi dari Formula 1 sampai Formula 4. Ini bobot jenisnya. Dari keempat formula ini memenuhi syarat bobot jenis suspensi, yaitu lebih dari 1,00 gram per mililiter. Karena pada sediaan suspensi ibuprofen ini, pembawa yang digunakan adalah air. Jadi, si ibuprofen, fase terdispersinya atau zat terdispersinya itu ibuprofen, mediumnya adalah air. Nah, pada evaluasi bobot jenis, jika pembawa yang digunakan air, maka bobot jenis yang dihasilkan umumnya lebih besar dari bobot jenis pembawanya. Jadi lebih besar daripada 1. Semua memenuhi syarat bobot jenis pada keempat formula tersebut. Ini uji viskositas. Saya tidak akan membahas caranya dulu, karena kalau untuk membahas caranya itu nanti akan lama, bisa lebih dari 1 jam ya. Jadi nanti silahkan dibaca di artikel yang akan saya kirim nanti ya. Nah, intinya uji viskositas ini untuk mengetahui kekentalan atau konsistensi. Nah, 10 menit lagi ini mau selesai ya. Nanti mungkin saya percepat. Terus nanti kalian melihat ininya aja. Nanti saya kirim di grup artikel sama PPT saya. Nah, uji viskositas ini pakainya viskometer ya. Dan uji ini untuk mengetahui konsistensi atau kekentalan. Ya, konsistensi itu kekentalan. Kalau dia terlalu kental itu tidak terlalu bagus juga. Jadi kekentalannya harus pas. Nah, viskositas yang terlalu tinggi tidak diharapkan karena dapat menyebabkan masalah penuangan suspensi. Jadi ketika dia terlalu kental, itu suspensi dituang nanti juga nggak enak gitu, dituang susah gitu ya. Nah, ketika penuangannya juga susah, juga untuk terdispersinya kembali zat aktifnya itu juga susah kalau terlalu kental. Ya, bisa dibayangkan ya, kalau ada larutan yang satu kental, yang satu encer. Pasti ketika kita masukkan suatu zat padat, serbuk padat, ketika digocok pasti akan lebih mudah tercampur yang encer ya. Tapi memang ada batasannya. Kalau dia terlalu viskos, terlalu kental nggak bagus. Tapi kalau terlalu encer pun juga kurang baik ya, karena dia nanti akan mudah turun ke bawah ya, turun ke bawah, terus nanti akan menjadi caking tadi ya. Itu. Jadi harus pas. Nah, viskositas tinggi menyebabkan masalah penuangan dari wadah dan sulitnya sediaan untuk terdispersi kembali. Kemudian selain itu pH. Nah, pH juga penting ya. Ini sebenarnya cukup mudah pengukurannya. Bisa dengan pH meter. Kalau yang manual itu ya bisa dengan kertas pH. Tapi kalau punya pH digital, pH meter digital, itu tinggal dicelupkan ya. Biarkan selama 30 detik, kemudian dicatat nilai
pH-nya. Itu tergantung bahan juga. Kalau dia pakainya ibuprofen, itu biasanya memintanya atau apa namanya di Farmakop Indonesia dia menginginkannya pH-nya yang asam. Kalau untuk ibuprofen ya, seperti itu. Tapi ya nggak asam sekali ya, kurang lebih hampir mendekati netral gitu. Nah ini pengukuran pH meskipun mudah ini juga penting. Kemudian volume sedimentasi untuk mengetahui rasio pengendapan yang terjadi selama penyimpanan waktu tertentu. Nah, ini caranya, nanti silakan dibaca ya kalau caranya. Nah, parameter pengendapan dari suatu suspensi dapat ditentukan dengan mengukur volume sedimentasi. Ini biasanya dipresentasikan dengan kode F, ya, yaitu perbandingan volume akhir endapan dengan volume awal sebelum terjadi pengendapan. Biasanya volume sebelum terjadi, misalnya kita bikin 60 ml suspensi. Nah, VO-nya itu biasanya ya 60 mili itu. Kalau volume akhirnya itu ya volume akhir itu dihitung berapa lama? Tergantung penyimpanan kita. Jadi bisa diukur hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai minggu ke-8 dalam hal ini minggu ke-8 ya. Nah, kemudian volume akhir itu bisa diukur berapa mililiter. Itu baru dibagi volume awal, dibagi volume akhir dibagi volume awal. Itu nanti akan ketemu dengan rasio pengendapan. Kemudian redispersi. Redispersi itu gampangannya dia akan homogen kembali. Awalnya kalau kita misalkan menaruh kerikil dalam air, kalau kita letakkan, nggak kita gocok, itu kan pasti turun ke bawah kerikilnya. Nah, kemudian kita gocok, pasti kerikilnya juga akan naik ya, akan terdispersi. Nah, kalau redispersi itu adalah terdispersinya kembali zat yang padat tadi itu ke dalam medium pendispersi. Nah, kalau redispersinya susah, efeknya itu nanti tidak akan homogen. Kalau tidak homogen, artinya nanti dosis di setiap tempat yang kita ambil itu kadang bisa berbeda, ya. Masalahnya di situ nanti kalau susah terdispersi, kebanyakan zat itu ada di bawah, ya walaupun sudah kita kocok ya, tapi kebanyakan zat itu banyak yang di bawah gitu. Zat terdispersinya ada yang di bawah banyak daripada yang di atas karena susah diredispersi. Nah, efeknya nanti ketika kita menuang pas kita hari pertama kedua minum suspensi tersebut, itu underdose atau di bawah dosis. Ketika di akhir nanti kita misalkan itu suspensi untuk 5 hari, hari kelima itu dosisnya overdose karena zatnya itu banyak yang di bawah tadi ya, tidak terdispersi. Nah, itu namanya redispersi atau terdispersi kembali. Jadi untuk mengetahui kemampuan suspensi untuk dapat terdispersi kembali secara homogen dengan pengocokan ringan. Jadi nggak usah sampai yang digocok banget gitu ya. Nah, ini pengocokan ringan aja udah bisa gitu ya. Nah, redispersi ini juga dipengaruhi viskositas atau kekentalan. Nah, kalau terlalu kental, kekentalannya itu terlalu tinggi, nanti redispersinya juga susah, ya. Nah, evaluasi ini dilakukan setelah pengukuran volume sedimentasi konstan. Sedimentasi itu yang di bawah tersedimentasi, ya, itu yang, nah ini ada caranya. Nanti silahkan dibaca untuk caranya di artikel sama ya, yang di artikel. Saya mengambil contoh dari di artikel. Kemudian, kemampuan redispersi baik bila suspensi telah terdispersi sempurna dan diberi nilai 100%. Ini Friestau cycling ya. Ini untuk melihat evaluasi pertumbuhan kristal, pengamatan mikroskopis ya. Nanti hasil secara mikroskopis itu ada di artikel juga kalau ingin melihat seperti apa hasil secara mikrosnya. Kemudian distribusi ukuran partikel. Nah, masing-masing formula dievaluasi distribusi ukuran partikelnya. Sama ini dilakukan secara mikroskopis, menggunakan mikroskop cahaya. Kita ada ya. Nah, ukuran partikel dilakukan dengan mengukur 1000 partikel. Nah, banyak ya 1000 partikel dari masing-masing formula ya. Nanti untuk caranya ada. Nah, ini
tugasnya ini belum saya lengkapi keterangannya. Nanti saya lengkapi keterangannya. Ini saya ngejar waktu biar nggak masuk Zoom lagi ya. Soalnya nanti kalau masuk Zoom lagi kita nambah klik-klik lagi ya. Nah, jadi nanti ada artikel yang akan saya kirim di grup dan juga saya kirim di Soleta. Nanti silahkan di review artikel tersebut, dipahami, ada cara kerjanya juga. Jadi dia mulai dari pendahuluan sampai cara kerja, kemudian hasil dan pembahasan itu udah ada semua di situ. Nah, tugas ini nanti hanya pahami saja artikel tersebut, ya, yang saya share nanti, dan sebutkan fungsi bahan saja dari sediaan suspensi ibuprofen pada slide sebelumnya. Di artikel ada, tapi maksudnya pada slide sebelumnya adalah ini. Nah, ini nanti silahkan dilihat ibuprofen itu fungsinya sebagai apa. Zat aktif misal, gom Arab sebagai apa, natrium karboksimetilsalisa sebagai apa, ya intermezzo ya, ada ayam ya. Nah itu nanti silahkan ditulis tangan saja ya, nanti saya tulis keterangannya, ditulis tangan kemudian diupload, nah intermezzo lagi ya, diupload di Soleta ya. Dalam bentuk apa Bu? Silahkan dalam bentuk apa aja boleh ya, mau dalam bentuk PDF boleh, dalam bentuk JPEG boleh, semudah kalian saja. Tuh kan ya. Nah, itu nanti cuman paling selembar cukup ya, diupload di Soleta. Itu aja sih tugasnya ya. Yang penting kalian membaca artikel tersebut. Nah, ini less than 1 minute ya. Nanti nggak usah masuk lagi. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup mikro ya. Meskipun ini bukan mata kuliah mikro, daripada kalian bikin lagi grup ya, pakai grup yang mikro aja ya. Jadi kalau dengan saya semua pakai itu aja, nanti tidak kebanyakan grup ya. Kalian pusing, saya juga pusing ya. Nanti malah salah ya. Nah, less than 1 minute ya. Nanti saya lengkapi dulu untuk keterangannya. Ini belum saya lengkapi. Tulis tangan aja nanti tugasnya. Gitu ya. Ini tidak saya tawarkan ada pertanyaan apa tidak, karena nanti akan nanggung ya. Jadi kalau mau ada pertanyaan, nah kan, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di grup boleh ya.